kelompok kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis gempa bumi. Sebelum mengetahui jenis-jenis gempa bumi, apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi atau getaran seismik adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba pada litosfer. Ada 3 klasifikasi jenis gempa bumi. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, yang kedua berdasarkan penyebabnya, yang ketiga berdasarkan letak hiposentrum. Berdasarkan intensitasnya, gempa bumi dibedakan menjadi 2. 1. Makroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya besar dan dapat diketahui tanpa alat. 2. Mikroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya kecil sekali dan hanya dapat diketahui dengan menggunakan alat. 2. Berdasarkan penyebabnya, A. Gempa tektonik atau gempa dislokasi. 1. Disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. 2. Terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan, yaitu sirkum Mediterania di negara Balkan, Iran, India, dan Indonesia, serta sirkum Pasifik di negara Jepang, Filipina, Chile, dan Amerika. 3. Mengakibatkan perpindahan tanah, pelipatan atau bergeser. 4. Kekuatannya dapat mencapai 9 skala Richter. B. Gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung api. Jika gunung api akan meletus, timbul tekanan gas dari dalam kantong magma yang menyebabkan terjadinya getaran yang disebut gempa vulkanis. Selanjutnya, C. Gempa runtuhan. Terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, terjadi akibat runtuhan batuan. Biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambangan. 2. Pada daerah kapur, runtuhan dipengaruhi oleh proses pelarutan. Dan yang ketiga, getaran bersifat kuat dan lokal. D. Gempa tumbukan. Disebabkan karena terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Contohnya adalah meteor yang jatuh di Rusia pada tahun 1908 dan mengakibatkan terjadinya lubang yang sangat besar menyerupai kawah. Berdasarkan letak hiposentrum, A. Gempa bumi dalam. Kedalaman hiposentrum lebih dari 300 km. Letak hiposentrum yang dalam mengakibatkan gempa ini tidak begitu mengguncang permukaan bumi. Contohnya adalah gempa yang pernah terjadi di bawah Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Sulawesi. B. Gempa bumi menengah. Kedalaman hiposentrum antara 100 sampai 300 km. Contoh gempa ini pernah terjadi di selatan Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Teluk Tamini, menyebabkan kerusakan ringan. C. Gempa bumi dangkal. Kedalaman hiposentrum kurang dari 100 km. Contohnya yang terjadi di Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2006.